Halo semua, perkenalkan nama saya Anna Maria Haheli dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan membawakan sebuah materi tentang geometri dimensi 3. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan setiap anggota dari kelompok saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Anna Maria Haheli. Yang kedua, Wiwin Apriska Ujuwadu. Yang ketiga, Anna Biaf. Yang keempat, Melania Sarina Nunung. Yang kelima, Maria Ermelinda Penny. Yang keenam, Trifonia Ambanu. Yang ketujuh, Elvilia Yusirliju. Dan yang kedelapan, Sarci Marcelina Enau. Nah, dalam materi geometri dimensi 3, ada 2 topik yang kami bahas. Yang pertama, bangun ruang. Nah, dalam bangun ruang ini, kami akan membahas unsur-unsur, luas, dan volume dari setiap bangun ruang. Yang kedua, hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam pembahasan pertama yaitu bangun ruang, ada 6 bangun ruang yang kami ambil. Yang pertama kubus, yang kedua prisma, yang ketiga limas, yang keempat tabung, yang kelima kerucut, yang keenam bola. Bangun ruang yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kubus memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur kubus yang pertama, secara umum panjang kubus sama dengan AB, lebar kubus sama dengan BC, tinggi kubus sama dengan CG. Unsur yang kedua, mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ADHE, sisi BCGF, sisi ABFE, dan sisi CDHG. Unsur yang ketiga mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Unsur yang keempat mempunyai 12 rusuk sama panjang, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, rusuk DH, rusuk EH, rusuk BF, rusuk FG, rusuk CG, rusuk FE, rusuk GH, rusuk CD. Yang unsur yang kelima mempunyai 12 buah diagonal sisi, yaitu AC, BD, BG, CF, EG, FH,
AH ED CH DG AF dan EB. Yang unsur yang keenam mempunyai 4 buah diagonal ruang, yaitu BH, AG, CE, dan DF. Unsur yang ketujuh yaitu mempunyai 6 buah bidang diagonal, yaitu A, C, G, E, D, C, D, C, F, E, A, B, H, G, B, 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 C, E, H, A, D, F, G, dan B, D, H, F. Yang berikut kita akan membahas tentang luas dan volume dari kubus. Kubus terdapat 6 buah sisi atau bidang yang semuanya berbentuk persegi. Ini adalah gambar kubus dan ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Pada gambar jaring-jaring kubus, kita dapat melihat dengan jelas bidang yang terdapat pada kubus. Nah, untuk mencari luas pada kubus, kita dapat menjumlahkan luas seluruh bidang pada kubus, sehingga dapat ditulis luas dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan luas A, B, C, D tambah luas B, C, G, F tambah luas A, D, H, E tambah luas A, B, F, E tambah luas D, C, G, H tambah luas E, F, G, H. Luas A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan sisi kali sisi tambah 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 sisi kali sisi. Sehingga luas dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 6 kali sisi sama dengan 6S kuadrat. Volume kubus sama dengan panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk sama dengan sisi kali sisi sama dengan S kubik. Sekian hasil presentasi saya mengenai bangun ruang kubus. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ermelinda Penny. Saya akan melanjut menjelaskan materi bangun ruang yang berikut, yaitu prisma. Prisma merupakan bangun ruang bidang datar yang dibatasi oleh 2 bidang sisi yang sejajar dan kongruen dan beberapa bidang tegak berbentuk persegi panjang. 2 bidang sisi yang sejajar dan kongruen itu masing-masing dinamakan sisi alas dan sisi atas. Kenapa dikatakan kongruen dan sejajar? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar prisma segitiga. Gambar yang kedua yaitu gambar prisma segi 4, dan gambar yang ketiga yaitu gambar prisma segi 5.
5, serta gambar yang keempat yaitu prisma segi 6. Kenapa dikatakan prisma segi 3, prisma segi 4, dan prisma segi 5 serta prisma segi 6? Karena penamaan pada prisma itu berdasarkan pada alas dan sisi atas bangun ruang tersebut. Misalnya pada gambar ini sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 6, maka gambar ini disebut prisma segi 6. Lalu yang berikutnya yaitu unsur-unsur prisma. Unsur yang pertama yaitu sisi alas prisma. Pada gambar yang pertama ini, sisi alas prisma berbentuk segitiga beraturan, gambar yang kedua segi 4 beraturan, gambar yang ketiga sisi alasnya berbentuk segi 5 beraturan, dan gambar yang keempat berbentuk segi 6 beraturan. Lalu unsur yang kedua yaitu sisi atas prisma. Pada gambar yang pertama ini, sisi atas prisma berbentuk segitiga beraturan, gambar kedua berbentuk segi 4 beraturan, gambar ketiga berbentuk segi 5 beraturan, dan gambar keempat berbentuk segi 6 beraturan. Lalu kita perhatikan gambar 4 ini, setelah itu kita kaitkan dengan unsur-unsur pada prisma. Yang berikutnya yang ketiga yaitu mempunyai 6 rusuk alas, yaitu AB, BC, CD, DE, EE, EF, dan FA. Lalu unsur yang keempat yaitu mempunyai 6 rusuk atas, yaitu GH, HI, IJ, JK, KL, dan LG. Lalu unsur yang kelima yaitu mempunyai 6 rusuk tegak, yaitu GA, HB, IJ, JD, KE, LF, dan LF. Lalu unsur yang keenam yaitu mempunyai 8 sisi, yaitu sisi yang pertama yaitu A, B, C, D, E, F, A, G, H, B, B, H, I, C, C, D, I, J, E, K, L, F, D, J, K, E, L, F, G, A, dan G, H, I, J, K, L. Lalu unsur yang ketujuh yaitu mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Lalu unsur yang kedelapan yaitu mempunyai 12 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Lalu unsur yang terakhir yaitu bidang atas dan bidang alas kongruen. Selanjutnya kita lihat luas dan volume prisma. Luas prisma itu diperoleh dengan cara menjumlahkan luas bidang-bidang pada prisma, yaitu luas alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang dikurang bidang tegak. Jadi luas alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang dikurang
bidang tegaknya, sehingga menjadi luas alas karena luas bidang atasnya juga berbentuk sama dengan luas alas, sehingga di sini bisa diganti dengan luas alas ditambah luas atas ditambah A kali T tambah B kali T ditambah C dikali T. Lalu karena luas alas dan luas atas ini berbentuk sama, yaitu bentuknya segitiga, maka ini bisa dikatakan 2 dikali luas alas. Lalu ditambah dengan ini karena T-nya sama, maka kita keluarkan T-nya sehingga menjadi A ditambah B ditambah C. Sehingga selanjutnya menjadi 2 dikali luas alas. Di sini kita lihat A, B, C ini merupakan keliling alas, sehingga A, B, C ini dapat diganti menjadi keliling alas, sehingga rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Lalu yang berikutnya yaitu volume prisma. Volume prisma di sini yaitu setengah dikali luas alas dikali tinggi. Itu didapat dari volume balok yang sama dengan volume balok itu sama dengan volume 2 prisma segitiga, sehingga karena volume baloknya itu luas alas dikali tinggi itu sama dengan 2 kali volume prisma, maka volume prismanya menjadi setengah dikali luas alas dikali tinggi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Misalnya di sini ada segi 3, 5 segi 5, dan segi 6. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Ini bidang sisinya berbentuk segitiga, misalnya ini, pokoknya bidang sisinya itu berbentuk segitiga. Unsur-unsur limas yang pertama, sisi alas limas. Perhatikan pada gambar, yang pertama sisi alas limas itu segitiga beraturan, yang kedua segi 5 beraturan, yang ketiga segi 6 beraturan. Unsur yang kedua mempunyai titik puncak. Ini titik puncak, yang pertama itu E, kedua T, ketiga G. Yang ketiga mempunyai 6 rusuk alas. Di mana rusuk alasnya itu yang pertama AB, kemudian BC, kemudian CD, DE, EF, dan FA. Yang keempat mempunyai 6 rusuk tegak. Di sini rusuk tegaknya yaitu yang pertama GA, kemudian GB, GC, GD, GE, GF. Yang kelima mempunyai 7 sisi. Di sini mempunyai 7 sisi, yang satunya satu sisi alas, yang 6-nya itu sisi tegak. Di sini yang sisi alasnya itu yaitu A, B, C, D, E, F, dan sisi tegaknya itu yang pertama GAB, GBC, GCD, GDE, GEF, dan GAF atau GFA. Yang keenam mempunyai sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ini sisi tegak yang membentuk segitiga. Dan yang ke-7 mempunyai 7 titik sudut. Titik sudutnya yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, dan G.
Kemudian luas dan volume limas. Luas limas sama dengan luas alas tambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Tadi volume kubus yaitu 2A kali 2A kali 2A. Dan volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Sehingga volume kubus sama dengan volume kubus 6 kali volume limas sama dengan 2 kali 2 kali 2A kali 2A kali 2A. Jadi volume limas sama dengan 2A kali 2A kali 2A dibagi 6. Jadi volume limas sama dengan luas alas kali 2A dibagi 6. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali A. Jadi secara umum bisa ditulis volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Unsur-unsur tabung. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung, lebar sama dengan tinggi tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Luas dan volume tabung. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang atau panjang kali lebar sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung sama dengan 2pi RT. Yang kedua, luas seluruh sisi tabung. Luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung sama dengan pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah 2pi RT sama dengan 2pi R kuadrat tambah 2pi RT sama dengan 2pi R dikali R tambah T. Yang ketiga, volume sama dengan luas alas dikali tinggi tabung sama dengan pi R kuadrat T. Dengan keterangan luas selimut tabung sama dengan 2pi RT. Dan yang kedua, luas seluruh sisi tabung sama dengan 2pi R dikali R tambah T. Dan yang ketiga, volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ada 7 unsur-unsur kerucut. Yang pertama, terdiri atas sisi lengkung yang dinamakan selimut kerucut dan sisi bawah yang berupa lingkaran. Yang kedua, titik C merupakan titik puncak kerucut. Yang ketiga, garis AB merupakan diameter bidang alas. Yang keempat, garis OA dan OB dinamakan jari-jari alas kerucut. Yang kelima, garis CO dinamakan tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut
ke pusat bidang alas. Yang keenam, garis CA dan CB dinamakan garis pelukis, yaitu garis-garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik pada keliling alas. Yang ketujuh, mempunyai dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Luas dan volume kerucut. Luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Luas kerucut sama dengan Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Volume kerucut sama dengan 1/3 Pi dikali R dipangkat 2 dikali T, dengan keterangan R adalah jari-jari alas, T adalah tinggi, S adalah garis pelukis. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bola. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu titik pusat dan hanya memiliki satu sisi. Berikutnya adalah unsur-unsur bola. Yang pertama, bisa dilihat di gambar. Titik O dinamakan titik pusat bola. Yang kedua, ruas garis OA, OB, OC, dan OD dinamakan jari-jari bola atau yang biasa disebut dengan R. Yang ketiga, ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola dengan diameter sama dengan 2 kali R. Yang keempat, sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Yang kelima, ruas garis ABC dinamakan tali busur bola. Yang keenam, ruas-ruas garis pada selimut bola yaitu ACB DA dinamakan garis pelukis bola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas bola dan volume bola. Luas bola itu sama dengan 4 pi r kuadrat, sehingga luas belahan bola sama dengan 2 pi r kuadrat. Dengan keterangannya R merupakan jari-jari alas dengan nilai Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Yang berikut adalah volume bola. Volume bola itu sama dengan 4/3 pi r pangkat 3 atau pi r kubik. Dan luas belahan bola, volume belahan bola sama dengan 2/3 pi r kubik. Dengan keterangannya masih seperti luas bola tadi, dengan R itu merupakan jari-jari alas, nilai Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangun ruang dan unsur-unsurnya. Gambar di sebelah kanan ini adalah kubus ABCD EFGH, bidang BCGF disebut sisi. Sisi adalah sikat atau perbatasan bagian dalam dan bagian luar dari suatu bangun ruang. Ada sisinya yang datar seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun ada juga sisi yang melengkung seperti pada tabung, bola, dan kerucut. Unsur-unsur bangun ruang lainnya adalah rusuk dan titik sudut. Contoh rusuk adalah ruas garis AB. Rusuk merupakan perpotongan dua garis bidang sisi pada bangun ruang sehingga rusuk akan berupa ruas garis. Ada rusuk yang berupa garis lurus seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun ada juga rusuk yang melengkung seperti pada tabung dan kerucut. Unsur lainnya adalah titik sudut yang merupakan perpotongan tiga bidang atau
perpotongan 3 rusuk atau lebih. Lebih lanjut lagi, perhatikan gambar kubus di sebelah kanan ini. Titik B terletak pada garis AB atau garis AB melalui titik B, sedangkan titik B berada di luar garis HG atau garis HG tidak melalui T. Di samping itu, dari gambar terlihat jelas bahwa titik D terletak pada bidang ABCD atau bidang ABCD melalui titik D, sedangkan titik D di luar bidang BCGF atau bidang BCGF tidak melalui titik D. Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu titik dapat terletak di suatu garis atau terletak pada suatu bidang, namun dapat juga terjadi suatu titik terletak di suatu garis atau tidak terletak pada suatu bidang, berkait dengan hubungan antara garis dan bidang. Suatu garis, misalnya BG, dapat terletak pada bidang, misalnya BCGF, atau dikatakan bahwa bidang BCGF tersebut melalui garis BG. Selain itu, suatu garis atau misalnya BG memotong bidang ABCD, atau dikatakan bahwa BG dan ABCD berpotongan. Kemungkinan ketiga adalah garis, misalnya BG sejajar bidang ABDE. Hubungan garis tentang ruas garis. Yang pertama AB dan EF, yang kedua AB dan BF, yang ketiga AE dan DC, serta yang keempat BC dan CB. Dikatakan bahwa AB sejajar dengan EF, AB dan BF berpotongan, AE dan BC bersilangan, serta BC dan CD saling berimpit. Dikatakan juga BC sama dengan CB. Perhatikan bahwa pada dua garis yang sejajar, kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak saling berpotongan. Dua garis yang berpotongan akan terletak pada satu bidang dan akan memiliki satu titik persekutuan. Dan garis bersilangan tidak akan pernah terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Dua garis yang terimpit, maka semua titik pada garis yang akan bersekutu dengan titik pada garis yang lain. Pada gambar kubus di samping, perluasan bidang ABD, HE dan BCGF tidak mempunyai titik persekutuan. Dikatakan bahwa kedua bidang tersebut adalah sejajar, ADHE atau BCGF. Namun bidang ADHL disebut perpotongan dengan bidang ABCD pada sebuah garis. Garis potongnya adalah AD. Ada 5 macam hubungan antara 3 bidang, yaitu yang pertama, ketiga bidang sejajar. Ketiga bidang tidak ada yang memiliki garis atau titik persekutuan. Yang kedua, dua bidang sejajar dipotong dengan bidang ketiga. Pada gambar di atas, bidang UN, bidang W memotong kedua bidang dua garis potongnya, yaitu U, V dan U, W sejajar. Yang ketiga, bidang berpotongan pada suatu garis. Pada gambar di atas, ketiga bidang berpotongan pada satu garis, sehingga U, V sama dengan U, W sama dengan V, W. Yang keempat, ketiga bidang berpotongan pada tiga garis yang sejajar, yaitu U, W dan V, W. Ketiga bidang berpotongan. Yang kelima, ketiga bidang berpotongan pada sebuah titik, yaitu U, V, U, W dan V, W berpotongan di satu titik.
Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.